Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh mopreneur yang ada di Indonesia. Apa kabarnya? Semoga pada hari ini berbahagia selalu dan salam sukses untuk Anda semua. Oh iya teman-teman, kemarin itu saya sempat ada yang mengajak sharing ya, mengajak cerita. Artinya ada yang menanyakan gimana sih caranya agar kita itu disukain oleh semua orang atau disenengin oleh semua orang. Nah kadang teman-teman ini bingung ya, saya mau jawab apa sih, yang seperti apa. Cuman ini saya mau sedikit gambaran aja. Mungkin teman-teman tahu lah bahwa bagaimana caranya kita ini supaya disenengin oleh semua orang, atau teman kita, kerabat kita, sahabat kita, atau saudara kita dan keluarga kita. Tentunya ini idaman semua ya, impian kita semua, bagaimana caranya kita menjadi orang yang paling disenengin oleh sekelilingnya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit kok tidak disukai oleh semua orang, ini bermasalah ya. Apalagi kalau teman-teman di sini bagaimana caranya kita membuat momen yang memang harus bisa diperhatikan oleh semua orang atau disenengin oleh semua orang. Nah, yang pertama, teman-teman itu pada saat lagi diajak sharing atau lagi diajak ngobrol harus mau mendengarkan. Nah, jangan sampai pada saat temannya lagi cerita, temannya itu pengen mencurahkan hatinya, atau memang lagi ada yang galau atau lagi yang apa, ini teman-teman harus mau mendengarkan. Nah, mungkin ada beberapa kriteria yang teman-teman itu agar disukain. Jadi bagaimana teman-teman itu biar nyaman ya, mau ngobrol, mau mengajak ngobrol ataupun mengajak curhat, mau mengajak sharing, karena kita mau mendengarkan keluhan orang lain. Nah, di saat kita lagi ngeluh atau lagi diceritain atau diajak ngobrol, teman-teman jangan langsung dipotong pembicaraan. Nah, ini sangat bermasalah ya kalau teman-teman tuh lagi diceritain, lagi diajak sharing ataupun lagi diajak curhat, teman-teman itu suka memotong pembicaraan. Nah, itu yang tidak disenengin oleh semua orang. Ya, artinya harus mau mendengarkan gitu. Mungkin yang kedua, jangan banyak bicara. Yang kedua nih, jangan banyak bicara. Jadi lebih banyak mendengarkan daripada kita berbicara, karena belum tentu pembicaraan kita itu membuat mereka itu senang. Apalagi pembicaraannya ini ya kadang kita nanyanya ke arah A, jawabnya ke B. Nah, mungkin di situ banyak kekurangan kita yang tidak pernah kita sadari, bahwa banyak bicara ini belum tentu semua orang juga seneng. Apalagi bicaranya suka tidak nyambung atau bicaranya kita suka ngalor ngidul. Nah, teman-teman mungkin harus paham ya, bagaimana kita diajak bicara ya, ketika diajak sharing itu harus mendengarkan dulu apa isinya, apa tujuannya, apa maksudnya. Jadi kita tahu jawabannya itu seperti apa. Jangan sampai sebelum cerita, sebelum teman itu ngajak curhat, tapi kita sudah cerita duluan. Nah, di sini teman-teman kadang orang itu nggak suka karena tidak dikasih kesempatan untuk dia bercerita banyak. Nah, bagaimana caranya? Kita di sini harus banyak diam atau banyak mendengarkan daripada kita berbicara. Terus yang ketiga, seandainya teman-teman itu sudah menceritakan semua permasalahannya ataupun sharing-sharing pada saat itu, kita boleh komen ya, tapi dengan hal yang positif. Jangan sampai contohnya teman-teman sudah dipercaya ya, sudah dipercaya kita ini tempat sharing, tempat curhat, tempat berbagi. Nah, pada saat kita komen itu tidak menyenangkan pembicaraannya, contohnya masalah tentang keluarga, masalah tentang pribadinya atau dengan sebagainya. Jadi teman-teman, caranya ini kalau misalkan ngasih masukan ataupun ngasih sharing, itu harus yang masuk akal, harus yang bisa menyenangkan mereka. Jangan sampai kita komennya itu tidak menyenangkan, lagian kamu sih makanya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ini salah satu contohnya ya, ketika teman lagi sedih, lagi pilu ataupun lagi galau,
Jadi kita boleh kasih masukan, masukannya itu yang bener-bener masuk akal. Jadi biar mereka itu nyaman dan mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Contohnya ketika teman-teman mengadu ataupun sharing, boleh kita kasih pemahaman yang sekiranya itu masuk ke dalam hatinya, masuk akal tidak ketika saya bicara, atau menerima tidak ketika saya kasih gambaran-gambaran yang memang untuk membantu dia tujuannya. Jangan sampai kita komen tapi ini dengan hal-hal yang negatif. Jangan suka mengkomporin. Contohnya misalkan teman lagi berantem dengan kawannya ataupun lagi clash dengan salah satu sahabatnya, tapi kita ngomporin gitu. Nah itu jangan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana caranya kita ini agar apa? Agar kita ngerasa dewasa. Kenapa? Mereka curhat dengan kita, sharing dengan kita, harapannya hanya untuk mendengarkan aja udah enak gitu. Terus yang keempat ini berhenti menggunjing, artinya berhenti menceritakan orang lain. Jangan sampai kita terlalu banyak menceritakan kekurangan orang lain, kita ceritanya cari menjelekkan, atau ya yang sekiranya yang hal-hal yang negatif kita ceritakan. Nah itu berhenti menggunjing, artinya berhenti menceritakan hal yang buruk tentang orang lain. Nah terus juga yang kelima, teman-teman minta seseorang untuk mengingatkan. Jadi ketika saya bicara, ketika saya ngobrol, ya belum tentu cara penerimaannya mereka ini mau gitu, atau masuk akal, atau memang dia suka. Jadi kita pun sering meminta nasihat, sering meminta saran-saran dari kawan kita juga, agar apa? Agar kita tidak merasa kepedean, jangan merasa sok pinter, atau kita pun juga jangan merasa sok benar ketika kita ngasih sesuatu ya. Jadi kita pun juga harus mau menerima masukannya dari kawan kita gitu ya. Mau diingatkan ketika saya salah, kita harus bilang. Contohnya, kalau seandainya salah saya bicara, tolong ingatkan. Kalau seandainya saya salah melangkah, tolong ditegur. Nah ini juga akan lebih baik ya, daripada kita merasa sok pinter atau kita tuh merasa sok benar. Nah jangan sampai ya, kita namanya manusia ya, ada hilangnya, ada banyak kesalahan-kesalahan dari kita, ataupun banyak kekurangan-kekurangan lah yang jelas dari diri kita pribadi. Itu pastinya teman-teman itu kadang lupa bilang tolong ingatkan saya, ataupun tolong tegur saya, tolong kasih saran saya. Itu biasanya teman-teman itu suka lupa gitu, ngerasa karena kita tuh ngerasa sok pinter, ngerasa kita itu sok bisa. Nah itu teman-teman yang suka lupa ya. Jadi harus mau kita diingatkan oleh kawannya. Jangan sampai pada saat kawannya menegur ataupun menasihati, teman-teman tuh suka gak terima. Nah ini yang membuat teman-teman tuh tidak suka gitu. Makanya kenapa agar kita disenengin oleh semua orang atau semua teman-teman kita, kawan kita, harus mau mendengarkan. Kita pun juga harus mau dinasehatin, harus mau diingatkan. Artinya apapun teman-teman yang kasih saran ya kita harus terima, bahwa oh mungkin iya saya salah, oh mungkin saya kurang, oh mungkin saya lebih baiknya harusnya seperti apa. Ini harus banyak introspeksi gitu ya teman-teman. Nah di sini juga yang keenam, teman-teman harus membahagiakan diri sendiri. Jangan sampai selalu menzolimi diri sendiri teman-teman ya. Di sini kenapa kita harus membahagiakan diri sendiri? Karena apa? Karena kalau kita mementingkan orang lain sementara diri kita juga tidak diutamakan atau tidak dipentingkan, artinya itu menyiksa diri ya, menyiksa diri. Contohnya, kita dalam keadaan tidak punya uang, ataupun kita dalam keadaan terpuruk, tapi ada teman kita yang lebih terpuruk lagi, yang lebih butuh perhatian lagi, ataupun saling meminjamkan uang, ataupun meminta sesuatu, ataupun minta pertolongan. Tapi di situ satu sisi
saya dalam keadaan susah, kita pun juga dalam keadaan sulit. Nah, di sini teman-teman harus bisa bagaimana caranya kita supaya bisa membantu orang lain, tapi jangan juga menzolimi diri sendiri, itu juga tidak baik ya. Tapi harus bisa membagi bahwa tanggung jawab kita, memang kewajiban kita bisa menolong orang lain, tetapi kita tidak boleh juga menzolimi diri sendiri. Artinya kita tidak berhak bahagia, ataupun kita tidak pernah mendapatkan bahagia ketika sudah bisa membantu orang lain, pengen dilihat orang, ataupun kita membantu orang lain itu pengen dipuji orang. Jadi di sini boleh kita membahagiakan orang lain, tetapi harus juga jangan menzolimin diri kita sendiri. Artinya harus kita bahagiakan ya. Apapun yang kita lakukan, bagaimana caranya kita bahagia? Ya kita harus bersyukur, kuncinya itu. Karena kalau kita tidak bersyukur, itu kebahagiaan nggak tahu kemana ya. Mungkin ini saya pribadi ya, harus bagaimana caranya kita harus bahagia, membahagiakan diri sendiri. Terus yang ketujuh, kita tidak boleh juga sombong, harus mau merendah diri. Artinya merendah itu bukan berarti kita kalah ya, bukan berarti kita tuh kecil. Merendah itu bagaimana caranya kita supaya tidak merasa egois, tidak merasa pengen menang sendiri. Kita tidak boleh juga merasa bangga sendiri karena punya keahlian sendiri, merasa pinter, jadi teman-teman seenaknya bicara sama orang lain. Contohnya pada saat kita belajar atau di tempat salah satu komunitas, ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih menonjol, ada orang yang lebih diseganin, sementara kita tidak ngerti apa-apa. Tapi di sini jangan juga egois ya, artinya di sini tidak boleh sombong kalau kita mau disukain oleh semua orang. Misalkan ada salah satu kasih pendapat ataupun saran, nah teman-teman udahlah ngapain sih gini, aku juga ngerti kok, aku bisa kok, aku pinter kok, aku kaya kok, aku banyak duit kok. Nah di sini teman-teman itu ngerasa sombong ya, ngerasa bener-bener semuanya tuh teman-teman tuh nggak ada apa-apanya dibanding saya gitu, karena saya sok pinter. Nah inilah sifat-sifat seperti ini kebanyakan orang itu dijauhin, karena sifat sombongnya ini selalu ditonjolkan, merasa dia lebih dari temennya, lebih dari banyak uang lah, dia mobilnya cakep atau rumahnya juga mewah, karena dia kehidupannya juga high class, jadi ngerasanya tuh saya mampu dan saya lebih tinggi daripada kawan-kawannya. Ayo teman-teman, kalau kita ngerasa sok punya, rasa sok pinter, ya inilah siap-siap aja kita akan dijauhin dari kawan-kawan kita. Ya, cobalah kita banyak introspeksi, artinya banyak merendah diri ya, nggak boleh saling menonjolkan dirinya. Nah anggap aja kita ini tempat sharingnya mereka ataupun tempat curhat, tempat mainnya mereka. Jadi makanya dia nanti tidak ada namanya batas ya, nanti tidak ada batas untuk agar teman-teman tuh pengen dihargai atau teman-teman tuh pengennya dihormati. Nah tanpa kita berharap ya, teman-teman itu akan tahu mana yang harus kita hormati, mana yang harus kita segenin, mana yang harus kita utamain gitu loh. Ngerasa dituakan itu seperti apa. Jadi di sini ayolah kita juga nggak boleh egois. Nah itu yang ketujuh. Terus yang kedelapan ya, yang kedelapan ini kita mudah minta maaf. Jadi ketika kita bersalah ya, ketika kita membuat kesalahan atau kesalahpahaman, kita mudah minta maaf ya. Jangan sampai teman-teman itu ngerasa benar aja tapi nggak mau minta maaf. Kalau misalkan kita ada, contohnya misalkan teman-teman salah bercanda ya, biasa bercanda hihi, terus salah ngomong menyakitkan orang lain, atau teman-teman ngerasa tersinggung ataupun apalah bentuknya. Jadi coba kita introspeksi bagaimana caranya kita meminta maaf ketika kita membuat kesalahan. Itu pasti teman-teman itu sebenci apapun ya, sebenci apapun mereka, kalau kita ngerasa salah, ngerasa bahwa
oh iya nih maafin aku ya, kemarin aku tuh bercandanya kelewatan, ataupun saya punya kesalahan karena saya kemarin itu hilaf, karena saya tuh kemarin gini-gini. Nah, kita cobalah, seringkali kita meminta maaf. Meminta maaf itu nggak bayar kok, gratis ya. Jadi meminta maaf itu boleh dikatakan jangan berat. Jangan berat meminta maaf ya, banyak-banyaklah meminta maaf dengan kawan-kawan, dengan saudara kita, teman kita, karena kesalahan sudah pasti selalu ada di dalam diri kita ya. Namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti banyak ya kekurangan-kekurangan kitanya. Jadi kalau teman-teman pengen disukain oleh semua orang ya, banyaklah minta maaf ya, seringkali. Jadi harus berani. Pokoknya kalau orang yang baik ya, orang yang bijak, pasti dia tahu mana yang salah dan benar. Nah, kalaupun kita merasa salah, ya kita berhak minta maaf ya. Atau minta maaf ini bukan merasa kita itu rendah ya, tidak. Justru semakin kita merasa salah, semakin kita mengutarakan maaf kita itu subhanallah ya. Subhanallah, jadi orang pemberani dan luar biasa buat saya. Karena orang-orang yang keren ini, orang-orang yang bijak ini, seringkali kita minta maaf walaupun sedikit kita kasih kesalahan ya, kasih kesalahpahaman. Artinya jangan susah untuk meminta maaf. Terus yang kesembilan ini, jangan sering-sering kita selalu buruk sangka ya, positif lah. Kita kalau menilai orang jangan suka berprasangka yang buruk. Nanti berprasangka ini kan sesuai dari hati ya. Kalau hati kita itu selalu negatif ke orang, contohnya ada orang bertamu ataupun teman-teman yang ke rumah ya, aku mau ke rumah dong, besok aku mau main gitu kan. Kebanyakan teman-teman tuh sudah ada prasangka buruk dulu gitu. Mau ngapain ya dia main ke rumah, jangan-jangan dia mau ngutang, jangan-jangan dia mau pinjem uang, jangan-jangan dia lagi ada masalah, jangan-jangan lagi dia lagi lapar nih, pengen cari makanan di tempat saya. Nah, teman-teman tolonglah, kalau ada hal-hal seperti ini ya, jangan terlalu divonis buruk sangka dengan kawan kita. Jadi anggap aja teman-teman itu kalau seandainya ada berita yang oh nih mau main ke rumah, silakan aja. Siapa tahu dengan silaturahminya kawan-kawan kita itu membawa berkah, membawa rezeki ya, membawa hikmah juga. Jadi kita dibalik semua ini kita tidak tahu kedatangan teman ataupun ada pertemuan dengan silaturahmi dengan kawan-kawan ya, siapa tahu untuk membawa berkah. Artinya jangan langsung divonis memburuk sangka. Jadi seolah itu prasangka itu jelek aja. Jadi teman-teman belajar punya pikiran yang positif. Jangan selalu berburuk sangka gitu. Apapun risikonya keadaan, kita pun tetap harus berbaik sangka aja lah ke semua orang. Karena kalau kita selalu berbaik sangka, insya Allah jawabannya pun akan baik ya. Allah itu pasti ngasih yang terbaik lah buat kita. Terus yang ke-10 kita ini selalu percaya diri. Jadi kalau kita mau disenengin orang ya, jangan berpura-pura, jangan kita sok malu-malu, jangan kita takut. Jadi belum tahu kesalahannya teman-teman sudah takut gitu, belum tahu kita ada penyebab dan sebagainya, teman-teman sudah tidak percaya diri, artinya sudah tidak pede. Nah, di sini teman-teman, kalau kita mau disenengin oleh semua orang, yang pertama pede aja. Toh apa yang kita lakukan mereka belum tahu, toh apa tujuan kita yang kita kedepannya ini mereka nggak tahu. Yang tahu kan diri kita. Bagaimana saya nyampur dengan orang-orang lain, ataupun kita bergaul dengan orang lain, ataupun tujuan kita seperti apa, mereka tidak tahu gitu. Jadi di sini tingkatkan kepercayaan kita atau percaya diri kita. Tidak boleh juga nervous ya ketika kita membuat hal atau membuat sesuatu yang ingin membantu orang, ataupun kita juga ingin ibaratnya
sharing dengan orang lain, ya kita fun aja, kita silahkan aja gitu ya. Kita selalu percaya diri, artinya nggak boleh sungkan-sungkan, nggak boleh malu-malu, nggak boleh takut-takut. Kalau kita benar kenapa takut? Ya, sini kita jadikan lah buat teman itu biar nyaman ya, nggak perlu ada yang saling menutupi. Karena teman, kawan-kawan kita, kalau kita cerita setengah-setengah, ataupun kita tidak pernah jujur, ataupun kita tidak pernah apa adanya, mereka juga nggak enak gitu ya, nggak enak. Karena itu ada batas, itu ada batas-batas yang kayaknya tuh ada yang ditutupin, kayaknya tuh ini dia kalau cerita tuh keadaan dengan kenyataan itu, jadi cerita dengan mulut dan kenyataannya suka berbeda. Nah itu teman-teman tuh tidak suka ya, lebih baik kita tuh apa adanya, namanya fair ya, fair dengan teman-teman itu lebih disukai sama orang. Kalau kita ini selalu percaya diri, selalu percaya dirinya teman-teman itu, walaupun kita salah kita minta maaf, contohnya seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita lagi berpenampilan sederhana, kita apa adanya, ya sudah, percaya diri aja bahwa kita ini nggak perlu jadi orang lain gitu, jadi diri sendiri aja. Jadi selalu menjadi kepercayaan diri kita ya. Nah terus yang ke-11 ini menjaga perkataan. Nah, yang ke-11 ini menjaga perkataan, jangan sampai teman-teman itu kalau bercanda terlalu kelewatan atau konyol lah, dia itu suka jorok bicaranya, dia juga terlalu sompral bicaranya, terlalu vulgar bicaranya. Dan teman-teman ini ada hal yang memang tidak suka ya, karena teman-teman itu bercandanya kelewatan. Itu memang jadi ada orang hal-hal yang tidak suka dari kawannya. Karena apa? Mungkin itulah salah satunya ya. Kalau jaga perkataan kita agar apa? Kita bicaranya tidak boleh sering menyakitkan orang lain ya. Kalau bila perlu apapun teman-teman jawabannya ya kita harus bijak, harus bisa di tengah-tengah. Misalkan teman lagi ada masalah, ya kita harus jawabnya seperti apa supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Nah, seperti itu mungkin ya teman-teman. Jadi kita pun harus tahu sikon dan kondisi. Yang sampai kita lagi teman curhat, lagi teman sharing, dia juga lagi nangis, tiba-tiba kita ngegongin, bicara nggak enak, lah itu teman tambah marah, ya kan? Pasti teman-teman tuh nggak suka. Udah gitu aku lagi ngadu, tapi kita jawabannya tuh nggak ngenakin gitu ya. Jadi di sini jaga perkataan kita ya. Apapun itu, walau kita tidak suka, ya kita manis-manis aja lah gitu ya. Toh kita bicara manis itu nggak rugi kok ya. Karena kita terbiasa simpenlah perkataan yang jelek ya, keluar dengan perkataan yang baik-baik saja. Terus juga yang ke-12, bersikap apa adanya. Jadi bersikap itu tidak dibuat-buat, bersikap apa adanya, kita natural aja guys ya, kita natural aja. Jangan sampai kita ngerasa dituakan sama orang lain ataupun sama kawan-kawan kita, tapi kita itu berlagak bukan dirinya gitu. Jadi jadikan orang lain, oh ini kan saya kan jadi pimpinan, saya ini kan jadi ketua, saya harus begini dong, saya harus begini dong, saya ini kan nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saya harus ini. Nah artinya bersikap di sini itu kadang-kadang teman-teman juga terbawa ya, terbawa arus, terbawa alunan, atau terbawa dari apa yang sudah menjadi kodratnya. Di sini teman-teman kadang sudah suka nggak sadar ya, bahwa sikap ini kadang membawa petaka gitu, yang tadinya tujuannya untuk membantu, untuk bisa mengayomi, tapi karena banyak yang nggak disukain anak sifat egoisnya itu, jadi sikapnya itu bukan jadi dirinya sendiri gitu. Kadang sikapnya ini suka menunjukkan ke orang lain gitu. Apalagi kalau kita sering lihat sinetron ya, yang memang antagonis, yang suka ego, yang apa ada, yang apa kata dia gitu, dia benar seperti itu. Nah, jagalah sikapnya supaya apa? Supaya kita tuh bisa mau dideketin orang, kita nyaman ya. Ketika orang itu sharing, kita jawabannya ya mungkin senyaman mungkin lah. Nah, di sini yang ke-13,
Yang ke-13 itu selalu introspeksi ya. Selalu introspeksi. Jadi kalau seandainya kita ini ngerasa salah ya, banyaklah introspeksi diri ya, banyak introspeksi diri, harus banyak tahu kekurangan kita, jadi banyak mengkoreksi diri daripada menyalahkan orang lain. Jadi harus selalu introspeksi diri, kalaupun kita salah ya kita harus akuin kesalahan kita gitu ya. Terus yang ke-14 ini cari contoh yang baik. Jadi kalau teman-teman ngerasa dibutuhkan oleh seseorang, carilah contoh-contoh yang baik ya, yang sekiranya bisa membimbing, sekiranya bisa mengangkat derajatnya, ataupun kira-kiranya kasih contoh-contoh yang positif ya, yang baik-baiknya. Jangan sampai kasih contoh yang negatifnya. Nah, mungkin itu saja ya sharing-sharing dari kita. Ada 14 cara agar kita disenengin oleh orang lain ataupun dengan kawan-kawan kita. Jadi 14 ini ya, ini versi saya ya, versi saya 14 karakter kita yang memang harus kita jaga. Dari attitude, dari sikap kita, dari kedewasaan kita, kebijakan kita. Kita juga tidak boleh sombong dan lain sebagainya ya. Mungkin itu saja ya sharing-sharing dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan lain kali kita sambung kembali ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.